Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernanda Putra Aditya, NPM 06 2018 107015. Di sini saya akan menjawab tentang soal praktikum yaitu pada modul 1. Yang pertama, buatlah user dan tablespace sesuai nama dan NPM masing-masing praktikan. Soal yang kedua, buatlah tabel sesuai desain database proyek kelas yang sudah di-ACC oleh dosen. Yang ketiga, buatlah relasi antar tabel sesuai desain database dengan perintah alter. Yang keempat, menerapkan sequence pada salah satu tabel. Yang kelima, ubah nama salah satu field pada salah satu tabel dengan menambah NPM di depan nama field. Yang keenam, ubah salah satu field pada salah satu tabel dengan atribut constraint unik. Yang ketujuh, ubah salah satu field pada salah satu tabel dengan tipe data yang berbeda. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu buatlah user dan tablespace sesuai nama dan NPM masing-masing praktikan. Untuk membuat tablespace dengan mengetikkan perintah create tablespace, dan ini nama tablespace-nya. Di sini saya memberi nama tablespace dengan nama Fernanda 07015 modul 1 dan dialokasikan penyimpanannya di local disk E di dalam folder itats, di dalam folder matkul semester 4 basis data praktikum modul 1, dan nama file tablespace-nya saya beri nama sistem perpustakaan.dbf dengan ukuran 30M. Setelah itu kita membuat user dengan perintah create user dengan nama user Fernanda 07015. Identified by, ini passwordnya untuk user Fernanda 07015. Di sini passwordnya adalah Fernanda. Default tablespace dari tablespace yang kita buat tadi. Kemudian kuota 30M untuk tablespace Fernanda. Setelah itu kita berikan hak akses untuk user agar user dapat menginputkan data, yaitu dengan grant all privilege to Fernanda. Setelah itu kita login ke user dengan mengetikkan perintah conn atau con Fernanda 07015/Fernanda. Nah, ini adalah password dari user Fernanda. Setelah connect, kita buat tabel. Yang pertama yaitu tabel admin. Di dalam tabel ini terdapat kolom-kolom atau field, yaitu yang pertama ID admin dengan tipe data integer, ada nama dengan tipe data varchar, ada alamat dengan tipe data varchar, jenis kelamin tipe data varchar, password tipe data varchar, dan kemudian kita tentukan PK-nya atau primary key-nya, yaitu untuk tabel admin primary key-nya adalah ID admin. Setelah itu kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel member. Di dalam tabel member terdapat kolom-kolom atau field, yaitu ID member dengan tipe data integer, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir,
nomor telepon, NIK, email, password, dan kita tentukan PK-nya untuk tabel member adalah ID member. Setelah itu, kita buat tabel baru lagi yaitu buku. Di dalam tabel buku terdapat ID buku, judul buku, pengarang, dan tahun terbit. Primary key dari tabel buku adalah ID buku. Kemudian kita buat tabel peminjaman. Di dalam tabel peminjaman terdapat ID peminjaman, ID admin, ID member, ID buku, dan tanggal pinjam. Di dalam tabel peminjaman, primary key-nya kita tentukan adalah ID peminjaman. Saya sudah menjawab soal nomor 2 yaitu buatlah tabel sesuai desain database proyek kelas yang sudah di-ACC oleh dosen. Tabel-tabel tersebut sudah saya sebutkan tadi. Kemudian soal yang ketiga adalah buatlah relasi antar tabel sesuai desain database dengan perintah alter. Nah, di sini terdapat perintah alter table untuk tabel peminjaman. Nah, relasi ini adalah relasi dari tabel admin, tabel member, dan tabel buku ke dalam tabel peminjaman. Dengan cara kita jadikan ID admin sebagai foreign key, ID member, dan ID buku sebagai foreign key dari tabel peminjaman. Agar terjadi relasi atau hubungan antar tabel. Soal nomor 4, menerapkan sequence pada salah satu tabel. Untuk menerapkan sequence dalam salah satu tabel adalah dengan mengetikkan perintah create sequence. Ini adalah nama field yang akan disequence. Sequence di sini adalah salah satu objek di dalam database yang digunakan untuk melakukan penomoran otomatis. Maka dari itu, untuk penomoran otomatis atau sequence ini biasanya digunakan sebagai primary key. Nah, di sini saya mengambil ID peminjaman untuk saya jadikan sequence. Min value-nya 1, max value-nya 9999, dimulai dari 1, increment by 1, artinya adalah pertambahan otomatisnya itu 1, dan cacanya 20. Untuk menampilkan hasil dari sequence yang sudah kita buat adalah dengan select bintang from user sequences. Dan ini adalah hasilnya. Sequence name-nya ID peminjaman, min value-nya 1, max value-nya 9999, increment by 1, C-nya N, O-nya N, CCS-nya 20, last number-nya 1. Soal nomor 5, ubah nama salah satu field pada salah satu tabel dengan menambah npm di depan nama field. Nah, di sini ketikkan perintah alter table. Ini adalah nama table, kemudian rename dan rename column, dan ini adalah nama field to nama field yang baru. Jadi alter table nama tabel, kemudian rename column, kemudian diikuti dengan nama field yang lama to nama field yang baru. Nah, di sini muncul pesan error. Kenapa? Karena
Untuk penamaan field sendiri tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan angka berada di depan. Jadi, untuk penamaan yang benar adalah alter table, nama tabel, rename column, diikuti dengan nama field, to nama field, dan angkanya berada di belakang. Untuk menampilkan hasilnya dengan mengetikkan dash nama tabel, kemudian hasilnya adalah tanggal pinjam 07015. Untuk soal nomor 6, ubah salah satu field pada salah satu tabel dengan atribut constraint unik. Nah, untuk mengubah salah satu field agar kita jadikan atribut constraint unik adalah dengan cara alter table, ini nama tabelnya diikuti dengan nama tabel, kemudian add constraint, ini adalah nama fieldnya, diikuti dengan unique, dan kemudian diikuti dengan nama fieldnya. Soal nomor 7, ubah salah satu field pada salah satu tabel dengan tipe data yang berbeda. Untuk mengubah field dari suatu tabel dengan tipe data yang berbeda adalah alter table diikuti dengan nama tabel, modify, nama field diikuti dengan tipe data yang akan diubah. Jadi sebelumnya tipe data dari nomor telepon ini adalah number. Di sini saya mengubah tipe data nomor telepon yang awalnya number menjadi char. Untuk menampilkan hasil apakah perintah itu berhasil atau tidak dengan mengetikkan dash diikuti dengan nama tabel. Kita cari untuk nomor telepon tipe datanya char. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.